Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar buat aplikasi dengan Microsoft Access. Ya, perlu diketahui bahwa perkembangan zaman ini semua dikomputerisasi dan sudah tervalidasi oleh Microsoft Office, terutama pengenaan dengan database. Nah, pada pengenalan database ini aplikasi atau tool yang digunakan adalah Microsoft Access yang 2010. Sekarang sudah 2013. Nah, ini masih menggunakan 2010. Nah, pada umumnya fungsi dari Microsoft Access ini adalah membuat suatu aplikasi yang membutuhkan berapa hubungan atau relasi antar tabel. Nah, seperti kita ketahui untuk penjualan pasti ada tabel penjualan dihubungkan dengan tabel stok barang, kemudian ada pelanggan, ada supplier dan sebagainya. Maka yang paling tepat untuk pembuatan ini menggunakan Microsoft Access 2010. Nah, yang pertama tadi ya sudah dibuka ini tampilan awalnya. Nah, yang pertama ini kita buat database. Nah, database itu apa? Database itu tempat penyimpanan tabel-tabel kita yang kita isi nanti tersimpan di suatu nama yang namanya database. Nah, ini kita namai dulu dengan nama, misalkan di sini kita buat suatu aplikasi untuk jual beli. Kita namai pelanggan. Sini kita namai pelanggan. Nah, kita simpan ya, misalkan kita lebih aman kita simpan, misalkan kita taruh di D gitu. Nah, D ya, kita namai misalkan di sini adalah apa namanya, aplikasi penjualan. Nah, oke, aplikasi penjualan ini kita simpan. Oke. Nah, setelah itu klik create ini. Oke. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Oke, yang pertama misalkan kita pengen buat tabel yang inti yaitu tabel pelanggannya. Ya, perlu diketahui di sini ada istilah tabel. Ya, di sini ini kolom. Nanti kolom ini disebut field. Nah, kalau yang isinya nanti di sini namanya record atau barisnya isi dari ini. Record, isi dari ini record. Oke. Nah, kita buat aja yang pertama. Misalkan ini kita ganti jangan ID tapi kode ya, kode dari pelanggan. Oke. Itu kita tab. Nah, ini untuk kesini tambahin misalkan selain kode ada apa, yang namanya nama ya, nama pelanggan. Oke. Lalu ada apa, alamat ya, alamat. Lalu misalkan ada lagi selain alamat adalah jenis usaha. Ini harus gandeng ya, untuk database ini tidak boleh terpisah, tidak boleh ada spasi, harus ada gandengannya. Terus ini misalkan keterangan ya, jadi keterangan nanti kita isi apa namanya, apakah ya, keterangannya, keterangan. Oke. Nah, setelah itu kita simpan dulu, Ctrl S. Nah, Ctrl S simpan. Oke. Oke, keluar ini kita isi nama tabelnya
misalkan tabel pelanggan ya, tabel pelanggan. Oke. Nah, itu kita isi isinya. Nah, ini kode ini tipenya. Nah, setiap feed atau apa namanya kolom ini punya tipe. Nah, kalau yang ini kode ini, nah ini ada bintangnya ini, namanya auto number, otomatis. Jadi misalkan kursor kita taruh di sini, terus kita tab, pindah di sini, kita kasih nama misalkan Tafrikan gitu. Nah, itu ada nomornya 1 kelihatan, itu otomatis muncul. Oke, alamatnya misalkan jalan ya, Bank Lor 6F Surabaya. Oke, kita lebarkan alamatnya. Oke, jenis usaha toko, nah, toko online. Misalkan keterangan lancar. Oke. Untuk pindah ke baris berikutnya cukup di enter. Nah, setelah ini kita tab. Nah, misalkan ini yang kedua namanya adalah Rahmat Fauzi. Oke, di Jalan Jalan Maju Indramayu, Jalan Maju nomor 1. Oke, sembarang aja tab. Ini kios, keterangan macet. Kita buat 5 ya. Nah, oke, kan ini Nur Yasin, Jalan Semangat nomor 5, Kediri. Jenis apa namanya, toko, itu aja, lancar. Oke, bahkan lagi Imam Suhadi, Jalan Merdeka 6, Jombang. Ini jenisnya super. Ini supermarket macet. Nah, tambah satu lagi, Janu. Oke, Jalan Mondar Mandir 7, Lamongan. Jenis usaha misalkan usahane iki adalah pemborong sayur, lancar. Oke. Nah, setelah kita isi ini namanya record ya, isi dari ini. Nah, nanti kita hubungkan dengan suppliernya. Nah, jadi kita sebagai penjaga toko atau pemilik toko pasti kita punya data pelanggan sama penyetok barang yang dinamakan supplier. Nah, berarti kita harus membuat tabel lagi yang namanya nanti tabel supplier. Oke. Nah, kemudian ini misalkan kita
pengen nambah ya field di antara ini, misalkan oh ini setelah nama harusnya ada apa namanya feed atau kolom apa namanya KTP gitu. Nah, berarti ini di blok terus ini insert gitu. Nah, kalau menghapus ya di blok, dihapus, ini di delete. Nah, sekarang buat tabel lagi ya, tabel yang kedua, nanti di create tabel. Nah ini, nah, ID ini kita ganti, nah ganti misalkan kode supplier. Yang ini, nah, oke, terus lagi setelah kode supplier kolomnya misalkan ini kode pelanggan. Kenapa harus ada kode pelanggan? Ya karena untuk menghubungkan nanti ini tabel ini supplier nanti dengan pelanggan harus ada di sini, ada relasinya. Kode pelanggan misalkan di sini ada nama supplier ya, nama supplier, alamat, oke. Setelah itu status ini gunanya untuk apakah masih nyetok barang kita atau tidak. Oke, selanjutnya yang ini kita isi misalkan ya, kita isi di sini kode pelanggannya 5. Oke. Nah, terus nama supplier adalah PT Maju Terus Jaya, alamat Jalan Semangat nomor 10 Surabaya. Status aktif. Oke, setelah itu save, Ctrl S, ini supplier. Oke, nah setelah itu kita buat relasinya di mana? Di database tool. Nah, di database tool ini kita buat relasinya ya, ini relationship, nah, hubungan. Nah, kita klik muncul ini, nah ini klik add. Oke, terus yang bawahnya supplier juga add. Nah, kita tutup, close. Setelah itu kita hubungkan dengan cara apa? Ini diklik, ya, diklik terus ke kiri ya, terus yang kiri, terus arahkan ke kode pelanggan. Oke, dan itu lepas thread. Nah, ini pelanggan punya kode ya, jadi tabel pelanggan punya kolom kode, tabel supplier punya kode pelanggan. Kita hubungkan menggunakan ini dan klik create. Oh, sebelum ini kita harus nutup dulu ya, mohon maaf, ini harus ditutup, nah, save, ini harus ditutup, nggak perlu. Nah, ini kita save, terus kita tutup. Oke, jadi nggak ada tabel yang dibuka. Saya itu ini ya, tadi klik kiri kan, terus tarik ke kode pelanggan. Oke, klik create.
mohon maaf, tadi ada keliruan ya. Ini coba kita buka lagi. Nah, di sini. Nah, ini dengan supplier kita perhatikan. Nah, ini sudah digunakan di sini. Nah, ini kan udah 5 di supplier, ini sudah digunakan di sini. Ini nggak bisa. Nah, jadi kan ini kode pelanggan, kodenya 5. Di sini sudah ada 5, jadi nggak bisa. Harusnya seperti apa? Nah, di sini kita harus kosongin dulu. Kita kosongin dulu. Nah, kita kosongi. Nah, kosongin dulu. Oke. Ya, ini dikosongin aja dulu. Nah, ini dikosongin aja dulu. Nah, setelah itu baru dibuat recordnya. Nah, relasinya ya. Ini di close. Nah, ini tarik sini. Oke. Ini create ya. Oh, arahnya ke sini. Nah, perlu diedit lagi. Hanya kan ini kode pelanggan, kode. Nah, yang ini diarahkan ke kode pelanggan, bukan kode supplier. Ya. Jadi ini dipilih kode pelanggan. Nah, jadi ini kode yang ada di tabel pelanggan dihubungkan dengan kode pelanggan di tabel supplier. Oke, bentar, kita habis dulu. Apa yang salah di sini? Supplier. Ya, sini kita ulang lagi. Ditutup dulu ya. Tutup dulu. Oke. Ini relationship. Oke. Edit relationship. Nah, edit pelanggan. Oke. Data tipenya harus sama. Oke. Nah, data tipe yang ada di tabel supplier ini harus sama ya. Ini klik.
Oke, ntar harus sama. Oke. Kode pelanggan number ya, ini tipenya harus number. Oke, number. Berarti ini, oh ini harus number. Oke, kita ulangi lagi. Nih, edit, edit, pelanggan, bayar, kode pelanggan. Oh iya, ini belum dibuka, belum ditutup, ini harus ditutup. Oke. Ditutup. Oke, pilih. Oke, sip. Nah, ini baru benar bro. Nah, jadi hati-hati ya tadi ya, pas membuat tabel supplier menghubungkan antara kode pelanggan ini dengan kode yang ada di tabel pelanggan. Nah, yang di sini itu formatnya harus number. Oke. Nah, ini cara mengubahnya, misalkan dipilih dulu ya. Ini diklik saja view ini, database view sheet. Desain ya, di desain ya, di home view desain. Nanti di sini kita ganti number. Nah, sini ada banyak pilihan. Jadi kalau untuk tag ini untuk tanggal dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita coba tes apakah berhubungan apa tidak dua tabel itu. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita nambah satu. Misalkan di sini kita tambah satu. Oke, kita tambah satu. Misalkan Ahmad jalan kebun sawit 45 Surabaya. Penjual es lancar gitu. Nah, kita save. Lalu di sini kita apa namanya, punya kode pelanggan kan 6 ya. 6. Terus nama suppliernya PT Maju Terus. Terus alamat Jalan Indah 3 Surabaya. Status aktif begini. Nah, jadi ada hubungannya. Di sini 6 kode pelanggan, di sini kurangnya 6. Artinya apa? Nah, artinya pelanggan tersebut yang kodenya 6 ini, yang punya nama Ahmad ini, berhubungan dengan supplier yang namanya PT Maju Terus.
Nah, hubungannya apa nanti? Nah, mungkin supplier ini nyetok ke pelanggan. Sehingga misalkan saya hapus yang ada di pelanggan sini, kita hapus, kita blok sini, kita hapus. Nah, ini tidak bisa, the record cannot be deleted or changed because table supplier include the record. Nah, jadi record 6 ini, Ahmad ini tidak dapat dihapus atau dirubah sebab berhubungan dengan record yang ada di tabel supplier. Begitu ya, dibahas. Oke, sementara ini dulu, nanti dilanjutkan ya. Terima kasih.